Kalau kata terserah yang dikeluar dari laki-laki itu beneran terserah nggak? Atau itu juga kode? Ya enggak, sama aja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali lagi bersama kami berdua di segmen Kopi Panas. Kongko Pagi bersama Papa Haji dan Mama Analisa. Akhirnya ya kita syuting ya setelah sekian lama. Tuh kan, seringnya tuh kita tuh pada tahap yang kalau ngomong tuh selalu sama. Tahu-tahu connect ya, ngomong Padahal apa dulu, sama. awal-awal kita selalu kode-kodean. Sekarang justru kita tuh sering banget nggak sengaja ngomong apa yang dibahas sama, kata-katanya sama, bener-bener sama persis kayak nah, gitu. Pas banget. Aku tuh kemarin beberapa waktu yang lalu tuh Mas kayak banyak yang nanyain bener nggak sih yang dia baca nonton episode kita yang tentang password pasangan nggak diketahui sama pasangannya sampai akhirnya tuh banyak miskomunikasi. Terus ada yang nanya kalau Mbak Ana sama Saji sering kode-kodean nggak sih? Nah, karena kita udah lama nggak syuting, jadi temanya hari ini adalah kode-kodean dengan pasanganmu. Dan karena kita udah lama nggak syuting, aku takutnya kita kode-kodean di syutingnya. Kita mulai dulu dengan games Kopi Panas. Gamesnya apa namanya gamesnya? Tebak-tebakan ya, pokoknya tebak-tebakan. Oke, dimulai dari aku akan kasih pertanyaan. Ini rulesnya, aku akan kasih pertanyaan ke kamu. Kamu harus bisa nebak ya apa yang aku pikirkan. Matematika ya? Ya boleh. Oke, kita mulai dengan kode-kodean ini. Kita bakalan bener nggak sih kamu ini aku yang tuh bikin pertanyaan atau kamu nanti? Jadi aku yang kasih pertanyaan, terus kamu tebak, dan aku akan tulis jawabannya di iPad ini. Gitu kan ya? Oke. Tumben banget nih pakai. Iya, kan sekarang kita udah lama nggak? Ya enggak lah, ini rahasia. Oke, baiklah. Pertanyaannya adalah. Ini sesuatu. Nggak pakai gitu ya? Ya. Aku suka banget, sebuah barang yang aku suka banget dalam hidupku. Yang pasti bukan alat dapur. Ya udah kamu tebak, terus aku tulis di sini. Kayaknya kalau habis punya ini tuh aku tuh ngerasa happy banget. Ganti. Gampang banget kalau itu. Ntar ganti. Pertanyaannya ganti atau jawabannya ganti? Jawabannya ganti. Walaupun aku ganti, pasti kamu tidak akan menggantinya. Ya tahu banget lah. Barang kan? Yes. Yang tiap malam sering dilihat. Kamu harus tulis. Harus tulis juga? Ya, harus tulis juga. Begitu? Oke, kamu harus tulis juga. Enggak lihat. Ya, aku nggak boleh kamu. Ini gimana cara gedeinnya mah? Nah, udahlah kebaca kok segini. Oke, sebuah barang yang Analisa suka banget, koleksi dan ini bikin dia happy banget. Satu, kita tunjukin ke kamera. Oh gitu ya? Satu. Wait. Ini biar gede, biar kelihatan. Nah. Durasi Pak. Oh durasi. Ini baru games loh, udah ngabisin waktu berapa menit. Ya. Dah? 3, 2, 1. Dah, sama. Apa? Bener kan? Ini maksudku bukan tas salah tulis jas padahal. Pertanyaan kedua. Itu gampang banget. Ya ini pemanasan yang gampang dulu. Pertanyaan yang kedua ya, dari aku lagi. Kalau lagi bad mood, biasanya apa yang si Analisa ini lakukan? Kalau lagi bad mood, kamu kan nggak pernah bad mood, susah nih jawabannya. Dah? Oke. Kita lihat jawabannya, dihitung 3, 2, 1. Sama kan? Penasaran. Bener nggak? Dan jawabannya gitu. Adalah Mas Haji menjawab belanja jalan-jalan ke mall. Dan aku menjawab, lah tadi mana? Bentar. Dan aku menjawabnya adalah, kok bisa di back sih?
curhat. Curhat sampai ya? puas. Ya? Oke. Lah aku nggak pernah tahu kamu curhat ke siapa. Iya, ngapain? itu rahasia. Ya makanya aku nggak tahu Saya salah ngebahas kan? kamu. Jadi sambil belanja aku sambil curhat. Oh, Nah, gitu, jadi by the gitu way, itu tadi salah satu yang seru nggak sih? Kadang-kadang kita udah selama ini ngerasa kalau satu sama lain saling tahu. Tapi ternyata ada beberapa hal yang kamu nggak tahu tentang aku. Padahal itu kita udah nikah berapa tahun nih? Nikah hampir 9 tahun, hampir 9 bersama tahun. 16 tahun, hampir 17 tahun. Masih ada yang nggak tahu juga? Masih ada yang nggak tahu juga. Kamu nggak tahu istrimu kalau lagi Enggak, bad tapi mood emang dia salah. curhat. Kalau bad mood ke mall biasanya. Iya itu benar juga sih. Itu adalah bener nggak? Iya itu Kan sama-sama benar. habis curhat terus belanja biasanya gitu. Lebih bener yang curhat berarti. Lebih bener yang curhat. Pertanyaannya sama aja. Oke, barang apa yang paling kamu suka? Enggak. Ya boleh. Barang apa yang pertama itu dulu. Barang apa yang paling kamu suka? Belakangan ini. Ya dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang? Apa ya? Malah bingung sendiri. Ya belakangan ini. Belakangan ini. Oke. Dah? Ya. Oke, 3, 2, 1. Yes. Dan pertanyaan ini dijawab oleh Apa? peralatan sepeda. Iya nih. Kamu tuh Sama. siapa? Sepeda dan aparelnya. Nah, sepeda sama. Ini soalnya gampang banget. Gampang banget. Kita next level. Kita next level. Iya, ini gampang banget. Tadi ya, yang kedua ini agak susah nih. Pertanyaan pertama selalu gampang ya. Tadi kita jawabannya langsung benar. Yang kedua. Oh ini yang pertama ketemu curhat. Terus habis itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah tadi. Apa yang kamu lakuin? Aku lakuin kan lagi bad mood. Oke. Dan. Oke. Karena tadi kamu salah, aku jawabnya 2. Dan jawabannya adalah muka bete dan olahraga. Oh bener ya? Olahraga. Nah. Tapi gak ada muka bete-nya, aku gak pernah bete soalnya. Nggak sadar Anda. Ya, itu Oke. Nah ini berarti yang kedua nggak 100% benar. Artinya pada saat kita udah bersama dengan pasangan, ada banyak hal yang sebenarnya pasangan kita nggak tahu tentang diri kita. Dan bahkan kita nggak tahu, pasangan kita nggak tahu. Dan itu tergantung jenis sama pola mereka menjalankan hubungan juga ya, Man? Yes. Kan ada orang yang udah nikah tahunan, itu tetap mereka tuh ada semacam batasan gitu ya, Yes, kayak boundaries yang mereka buat dengan pasangannya. Bahasanya itu, aku mau ngomong itu bingung tadi mau apa bahasanya. Sampai akhirnya karena terlalu tinggi si batasan itu, jadi kayak akhirnya menganggap pasangannya ini adalah mind reader atau pembaca pikiran pasangan. Ya, Contohnya, cenayang. Contohnya nih, ingat nggak zaman ini? Mungkin kita kalau ditanya kapan terakhir kode-kodean nih? Aduh, nggak inget. Aku inget sih, waktu itu kita masih pacaran, terus di mobil kamu nanya mau kemana? Terserah. Itu permasalahan klasik orang pacaran. Mau makan apa? Terserah kamu. Terserah. Terus padahal pengen apa waktu itu? Ya pengennya banyak banget, pengen pizza, pengen makan jaim. Tapi kan nggak cukup buat makan itu. Iya. Diajaknya ke pecel lele ya udahlah ya. Jadi ini nih ada satu yang menarik nih Mas. Di tahun 2015 itu ada sebuah penelitian tentang mind reading expectation. Bahwa sebenarnya seseorang itu ketika dia punya ekspektasi dalam berhubungan dengan pasangannya, dia kayak cenderung pengen dibaca. Pengen dimengerti. Pengen dingertiin, dan katanya Cewek, ini kan? merupakan simbol keromantisan. Kalau kamu tahu aku bilang nggak apa-apa itu artinya ada apa-apa, artinya inilah pasangan yang memahamiku gitu. Jadi itu dikorelasikan sama perempuan itu sebagai bentuk keromantisan. Pantes cewek sering ngomong terserah lah, aku nggak apa-apa kok. Nah, terus nanti begitu. Itu kalimat paling serem dari cewek tuh kalau pamit pergi, have fun ya sama teman-temanmu. Itu serem banget. Bener ya. Oke, besok aku mau bilang have fun ya gitu. Nah. Aku pengen kayak gitu biar serem. Nah, ini tuh juga mempengaruhi cara dia berkomunikasi. Kadang-kadang gini nih, si cewek itu kan mengkorelasikan dengan keromantisan.
pada akhirnya ketika si cowok itu jawab dengan sangat logis dan sangat kayak ya udah serah aku ya, itu baper. Terus dia mengkorelasikan dengan emosi yang lain gitu. Ya kadang kita juga pernah gitu kayaknya belakangan. Iya sih. Nggak apa-apa kok. Ternyata. Nah kalau si tapi cowok, kan sikap nggak bisa bohong. Kalau cowok gimana kan? Kalau katanya ada penelitian kalau cowok itu cenderung lebih logis karena memang aku juga baru tahu nih ada evidence-nya kalau perempuan itu tuh ketika dia mendengar, membaca sesuatu itu nggak langsung dikirim sinyal ke otaknya. Dia akan menganalisis logika-logika dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Tapi kalau cowok, apa yang dia dengar itu ya itu yang dia pahami dan dia kirimkan ke otaknya. Itu memang perbedaan perempuan dan laki-laki secara penelitian, Mas. Dan cewek bener sih, dan cewek kayaknya lebih pakai perasaan ya. Iya betul. Ya kan? Tapi kalau kamu bilang terserah, terus aku kayak ya udah serah aku ya, kamu baper nggak? Iya pastilah. Kalau kata terserah yang dikeluar dari laki-laki itu beneran terserah nggak? Atau itu juga kode? Ya enggak, sama aja. Kata sama terserah aja. itu sebenarnya apa ya? Maknanya itu nggak sesederhana kata itu sendiri. Itu lebih kayak kalau bahasa Jawa tuh kayaknya lebih enak lah. Karepmu lah. Karepmu lah. Itu kayak berarti artinya gini nih, yang perlu kita pahami adalah kalau kata terserah itu artinya mungkin tergantung nadanya juga sih ngomongnya. Terserah kamu. Terus selain semua kata terserah, tergantung nadanya kan. Selain kata terserah juga kamu gimana? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau laki-laki nggak apa-apa itu beneran nggak sih nggak apa-apa? Kayaknya lebih banyak beneran deh. Nah, berarti kata kedua beda ya. Kalau terserah itu bisa sama artinya cewek cowok. Tapi kalau kata nggak apa-apa, itu kalau cowok beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau cewek apa? Cewek itu gitu semua kayaknya jadi masalah deh ngomong apa-apa. Bener banget, tapi kok enggak juga. Enggak terima. Sukanya kadang gengsi mengungkapkan bahwa apa gitu langsung diomongin. Gak apa-apa deh, terserah. Apalagi dua kata itu digabung, wah itu bahaya banget tuh. Nah, tapi aku belajar sih Mas. Tapi aku belajar setelah akhirnya kita barengan selama pernikahan ini, itu yang menjadi konflik. Yes. Jadi walaupun perempuan itu lebih membawa perasaannya dalam menyelesaikan konfliknya di dalam berkomunikasi dengan suami, tapi aku sadar kalau aku lagi kayak gitu tuh artinya ya itu nggak nyelesain masalah, justru malah nambah masalah baru gitu. Ada benernya ada enggaknya juga sih menurutku, Ma. Benernya apa? Karena ya benernya dengan terbuka itu kan semua masalah, semua ganjelan-ganjelan dalam apa ya hubungan interaksi suami istri dalam rumah tangga itu kan pasti akan terkomunikasikan dengan baik. Cuma ada beberapa hal itu yang memang penting untuk nggak disampaikan. Itu white lie dong. White lie itu kan bagus. Grey lie. Kita yang namanya white lie itu kan maknanya tuh kan bagus sebenarnya. Dan nggak selalu itu nggak disampaikan, tapi bisa juga penyampaiannya nunggu waktu yang pas. Tapi akhirnya kan at the end of semuanya truth itu yang sebenarnya menjadi fondasi dalam rumah tangga kan? Iya, karena kalau dulu kan kita sering ngomong ya, walaupun itu tuh nggak enak, sesuatu itu nggak ngenakin, walaupun itu didengar itu nyakitin atau apa, tetap paling nyaman itu kalau kita udah ngalamin ya, udah meraktekin. Paling enak itu ya udah semua dibuka aja, semua disampaikan, semua dibuka, walaupun di awal itu rasanya mungkin nggak ngenakin banget, tapi kan akhirnya oh ya udah. Dan nanti seiring waktu kita juga makin beradaptasi kan. Aku jadi inget sih teman-teman, kita sendiri juga belum lama ya, ini kayak nggak apa-apa lah kita ceritain, kayak belum lama kita tuh ada obrolan mendalam yang udah lama nggak pernah kita lakuin, ya nggak sih? 3 hari yang lalu itu. Aku cerita kenapa ini salah satu tema yang diangkat gitu. Jadi memang waktu aku ngomong itu tuh aku nggak bermaksud gitu, cuma daripada aku nggak ngomong salah. Nah ternyata tapi dari sikap kan udah kelihatan. Dari sikap udah kelihatan. Nah itu aku pakai kode ya. Pakai kode, tapi aku diamin aja. Nah itu loh nyebelin banget kan. Jadi percuma kan kalau kita kasih kode, akhirnya straight to the point lah. Nah pada saat straight to the point, akhirnya ternyata memang nggak mudah teman-teman sebagai perempuan untuk benar-benar straight to the point. Karena kita punya tadi nih kalau katanya salah satu pakar di psikologi, perempuan itu ketika mendengar sesuatu dia mencerna dulu dan merasionalisasikan dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Contoh, wah kalau aku ngomong gini nanti suamiku gimana ya? Ini gimana ya? Sampai akhirnya terlalu apa-apa dipikir ya? Iya, terus akhirnya kayak
muncul pada sikap yang menjadi kelihatannya kayaknya kode-kodean gitu. Ya lumayan agak draining sih waktu itu, tapi lega setelah itu. Sebenarnya aku udah tahu sih, cuma kayak lebih biar ya udah kalau ada apa-apa tuh ngomong gitu. Sikapku kayak gitu tuh bukan mau cuek, bukan mau apa, tapi kalau ada sesuatu ngomong aja. Dan sebenarnya kan setelah diomongin itu bukan masalah besar. Ternyata aku yang cari-cari masalah. Nah, kesimpulannya kan itu. Iya, benar-benar. Sebenarnya bukan cari-cari masalah. Ya, itu baru coba sesuatu yang bisa untuk tidak dibuat jadi masalah, tapi kamu mikirnya overthinking kan mungkin. Dan kalau aku nggak menyampaikan dengan terbuka, itu juga akan jadi masalah nantinya suatu hari. Karena untung kamu nyampeinnya malah gamblang, aku jawabnya juga gamblang. Udah ya udah. Akhirnya gitu. Malah bingung sendiri kan kamu. Kenapa ya kayak gitu? ini tuh ada salah satu teknik yang menurut aku tuh bisa kita terapkan dalam hubungan pasangan suami istri, yaitu komunikasi asertif. Mungkin sering kita dengar ya. Intinya adalah gaya komunikasi yang digunakan oleh individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan dan perilakunya dia. Makna asertif sendiri itu apa? Jadi intinya gini nih kan, ada agresif. Itu kayak aku mungkin akan marah-marah sama kamu. Komunikasi tipe agresif kayak bentak-bentak gitulah, atau aku ngeblok kamu, tapi di belakangnya aku marah-marah, itu namanya pasif agresif. Pasif agresif. Jadi ditanya gimana, nggak apa-apa, tapi di belakang itu aku mungkin curhat tentang kejelekanmu ke. Oke, jadi nggak di depan orangnya, di depan orangnya kayak biasa aja, tapi di belakang dia tuh agresif. Artinya justru bukan biasa aja, lebih ke pasif, lebih ke kayak menarik diri gitu. Terus ada juga yang pasif. Yang pasif tuh beneran kayak ya udahlah, nggak apa-apa, dia ngempet gitu, diampet gitu kata orang Jawa, ditahan dan nggak ngelakuin apa-apa. Terus yang bagus adalah asertif, jadi kita terbuka tapi dengan cara yang positif. Susah banget tuh kayaknya ya. Itu kemarin 3 jam itu salah satu komunikasi yang aku coba lakukan, dan ini menurut teori yang aku dapetin nih Mas gitu kan. Sebenarnya yang aku lakuin waktu itu nggak ingat teori ini, tapi ngelakuin itu terus baru nemuin teorinya. Jadi ini tuh satu skill yang dibutuhkan untuk kita menjalin hubungan interpersonal, nggak cuma sama pasangan tapi sama semua orang. Oke, jadi kita prinsipnya harus terbuka kan? Iya. Jadi kita perasaan terbuka, kita, apa yang kita rasain, masalah-masalah yang kita hadapin, kita harus berani mengungkapkan kan? Iya, dan yang paling bikin terlihat positif adalah pada saat kita melibatkan emosi yang luar biasa, tapi kita tetap tenang. Aku tenang itu kan, kuncinya. Tapi aku ngadep sana. Jadi pada saat kita tenang, kita merasa nyaman, maka orang lain ini juga merasa nyaman, dan di antara dua belah pihak, baik yang berkomunikasi maupun yang diajak ngobrol, ini sama-sama mendapatkan keberhargaan dirinya. Tapi ada loh tipe-tipe pasangan itu yang mungkin ketika menyampaikan hal-hal kayak gitu, si suami ini jadi marah atau apa, kurang sabar lah ngadepin. Ya mungkin bukan karakter juga, tapi udah capek kerja seharian di rumah ngadepin istrinya kok tiba-tiba kode-kodean gini. Iya, it takes to dua orang yang harus bisa bekerja dalam sebuah pernikahan sih. Kayak nggak bisa cuma satu doang yang asertif, tapi yang satunya masih pasif. Yang satunya udah asertif, yang satunya marah-marah. Jadi tontonan ini aku harap bisa kalian tonton bareng pasangan kalian. Nah itu yang penting. Berarti kan selain itu mah istri ini kalau mau ngirim kode juga harus tahu waktu juga dong. Satu, tahu waktu. Yang kedua adalah mendengarkan dulu bener-bener yang mau diomongin itu bener-bener yang dia mau. Karena kalau enggak, itu cuma kayak hasutan-hasutan biasa lah. Curhat sama temen nanti dibilangin apa terus keikut. Jadi akhirnya pada saat ngomong asertif tuh malah kayak kepengaruh omongan-omongan orang lain. Nah itu juga penting juga sih. Omongan atau masukan dari orang lain itu jangan dijadikan penyelesaian yang kita jadikan sumber penyelesaian utama dalam masalah kita. Karena yang tahu mana yang terbaik buat rumah tangga kita ya kita sendiri. Adalah kita sendiri. Ya nah kan? Ini artinya kita bisa menyampaikan dengan nyaman, terus kemudian kita juga tidak melupakan hak dari pasangan kita dan hak kita, sehingga rasanya tuh kayak ya kita percaya terhadap diri kita dan percaya terhadap pasangan gitu Mas. Benar. Respect. Itu yang paling penting. Tuh. Nah, itulah dia teman-teman. Terakhir mungkin jangan pernah lupa bahwa empati itu penting sih. Penting banget. Jadi ini belakangan banyak ini baru sering dibahas nih, empati ini. Empati ini tuh kalau dalam pasangan, aku meng-highlightnya ada pada satu keterampilan, yaitu teknik I message.
kayak fitur di ini dong. Iya, I am. Jadi ini tuh kayak yang mana aku lakuin, Mas. Aku tuh berusaha untuk fokus sama apa yang aku rasain dan aku tunjukin sama kamu, bukan judging kamu. Jadi kalau iMessage itu nggak bisa kita bilang kamu sih, tapi kayak berusaha. Aku tuh seneng loh, kayak kemarin aku bilang, aku tuh sebenarnya seneng, aku tuh sebenarnya berharap aku tuh sebenarnya. Nah jadi dari perspektif bukan yang kamu harusnya gini, itu kalau lagi nalar ya, lagi nggak emosi. Ya berharapnya hal-hal yang logis tapi ya. Maksudnya? Kemarin berharap kulitku jadi putih itu susah kan? Nggak bisa. Mau dikayak apain juga susah. Dari lahir nggak pernah putih ya. Malah jadi ini sih rasis. Jadi intinya itu sih Mas, iMessage ini tuh kamu perhatiin nggak sih kalau kita pakai bahasa itu kayaknya lebih bisa menyelesaikan konflik. Intinya kan hampir semua permasalahan itu kan muncul karena komunikasi sebenarnya. Benar, iya nggak? Benar nggak? Semua itu kan karena masalah itu kan muncul karena ada interaksi dan di situ ada miskom ya. Satu menangkapnya gini, satu nangkapnya gitu. Masalah itu kan sebenarnya dan itu. Dan pasti masing-masing punya persepsi bahwa diri kita yang paling benar. Betul. Awalnya pasti akan seperti itu. Kalau kita mau nurunin ego kita, di situ sebenarnya ketemu titik tengahnya. Betul. Nah, tapi kalau enggak, itu termasuk yang ini mah, membiasakan diri bahwa ketika menghadapi masalah kita jangan respon pertama kita itu jangan sampai berpikir bahwa wah aku yang paling benar. Nah itu akan kita bahas. Harus introspeksi dulu lah itu. Next kita akan bahas itu kayaknya karena menarik bagus, tuh. Ya setuju nggak sih teman-teman? Kalau kalian pengen tahu kadang-kadang ego apa yang paling kuat di dalam rumah tangga sampai sekarang kita ngerasain adalah dengan ego pada saat kita berpikir aku yang paling benar dan kamu yang salah. Kalau gitu itu udah watak standar orang kan. Kayak gitu. Yes, that's why itu adalah topik penting yang mau kita bahas. Oke, kalau gitu kita sampai sini dulu bahasan kita tentang kode-kodean. Kesimpulannya adalah jalinlah komunikasi yang terbuka dan asertif dengan pasanganmu. Harus dilatih karena kalau enggak ya kita jangan berharap pasangan kita yang memulai. Tapi komunikasi nggak bagus, nanti hubungan jadi nggak bagus juga kalian sendiri yang rugi kan. Yes, kayak tadi nggak sadar ya kalau lagi bapak lagi bad mood mukanya bete. Kalau saya lagi bete, saya curhat, bapak nggak tahu, taunya saya belanja aja gitu kan. Padahal belanja sambil curhat ya. Padahal belanja tuh kode, tau nggak sih kalau aku tuh lagi hasrat belanjaku ini tuh berarti kamu tuh harusnya introspeksi gitu. Siap. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di Kopi Panas berikutnya. Jangan lupa tinggalin di kolom komen apa kalau yang ada kamu mau di suka, komen, ada yang ditanyain. Dan share sebaik-banyaknya buat teman-teman kamu dan pasangannya terutama. Bisa tag kita berdua di analisa.widyaningrum dan juga apa Instagrammu? Lupa kan dia? Muhammad Aji. Makasih banget semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.